Baik, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita berjumpa kembali di Analisis Struktur 1, pertemuan ke-10 dengan topik kita malam hari ini bahwa mahasiswa mampu menghitung real perletakan dan gaya-gaya batang struktur rangka batang dengan metode analitis dan grafis. Fakultas Teknik Perencanaan dan Desain Teknik Sipil dengan saya Gian Toto Muntes TMT. Hari ini kita coba bahas untuk yang metode analitis yang kedua, yaitu metode Ritter teman-teman ya. Jadi coba kita lihat contohnya bagaimana kita menyelesaikan untuk mencari gaya batang dari setiap rangka batang yang ada dengan metode analitis Ritter ini ya, potongan namanya. Oke, sebelumnya sebelum masuk di soalnya kita ingat bahwa di pertemuan sebelumnya bahwa di sini dikatakan bahwa metode Ritter, ya, metode keseimbangan dengan cara analitis Ritter ini adalah metode potongan hayal, yaitu melalui truss atau rangka dan gaya diterapkan pada masing-masing bagian struktur supaya dalam keseimbangan. Ya. Nah, gaya diterapkan dan besarnya dengan gaya batang yang terpotong. Nanti kita akan ada potongan ya dari setiap rangka batang kita. Nah, di sini karena hanya ada 3 persamaan keseimbangan, maka tidak hanya akan didapatkan besaran gaya, dan nanti di sini sama konsepnya bahwa di sini apabila nanti lebih dari 3 batang yang terpotong dalam memisahkan kedua rangka bagian ini, kecuali beberapa batang telah diketahui. Nah, jadi tetap di sini ditekankan bahwa maksimal ada 3 batang yang kita akan potong ya. Jadi nanti dalam metode Ritter ini bahwa metode pemotongan secara analitis harus memotong 2 batang atau 3 batang sama ya. 2 batang atau 3 batang. Nah, maka gaya-gaya potongan tersebut mengadakan keseimbangan dengan gaya luar yang ada yang bekerja pada kiri potongan maupun kanan potongannya. Nanti kita coba lihat contohnya seperti apa ya teman-teman. Kita lihat lagi untuk slide kita sebelum yang pertemuan 10 ini teman-teman. Pendahuluan analisa gaya batang dengan metode Ritter atau potongan. Contoh soalnya di sini diketahui sebuah rangka batang statis tertentu dengan bentuk, pembebanan dan perletakan sendi dan roll seperti gambar di bawah ya. Hitung reaksi perletakan gaya batang A1, D1, B1, A2, T3 dan B3 dengan menggunakan metode potongan Ritter. Nah, jadi di sini nanti struktur rangka batangnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada sendi dan roll AB ya, kemudian di sini ada 3 span daripada bentangan spannya ini ya dengan jarak 2 meter, kemudian tinggi 2 meter, kemudian ada batang diagonal ya, sisi batang tegak ya, sisi batang tepi atas sama tepi bawah. Nah, hati-hati pertama untuk kita menyelesaikannya yang perlu kita perhatikan ada penomorannya ya. Jadi bagaimana kita menomorkan join, kemudian kita buat pribodi ya pastinya penomoran join A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Ya, ini kemudian untuk penomoran batang misalkan T1 ya, kemudian A1, D1, B1, T2, A2, D2, B2, T3, A3, D3, B3, T4. Nah, di sini diketahui bahwa sudut yang dibentuk dari di titik E ini 45 derajat ya untuk ini. Nah, ditanyakan tadi potongan satu-satu ya. Di sini berarti nanti kita akan potong ada mencari nilai batang A1, D1 dan B1. Kemudian ada nanti potong seperti ini ya, 3 batang. Di sini potongan 22 kita mencari nilai A2, B, kemudian T3 dan B3. Ini untuk soalnya teman-teman. Oke, kemudian kita cek untuk reaksinya. Reaksi perletakannya ya, teman-teman ya. Jadi di sini reaksi perletakan berarti kita cek reaksi perletakan sigma momen B sama dengan 0, sigma momen B sama dengan 0 ya. Berarti A-nya, berarti di sini ada RAV-nya atau RVA-nya atau RAV, di sini ada RBP-nya ya. Ya. Nah, berarti di sini sigma momen B sama dengan 0, berarti dia jaraknya 6 ya. Berarti dia positif ke sana ya.
ini positif, berarti RAV kali 6 dikurang. Di sini ada terhadap sigma momen B berarti dia dia berarti sana positif, berarti di sini dia negatif ya. Berarti P1 10 kali 4, 2 ditambah 24, kemudian dikurang lagi P2 10 kali 2 ya. Ya, sama dengan 0. Berarti RAV sama dengan 60 dibagi 6 sama dengan 10 Newton ya. Kemudian kita cek sigma momen A sama momen di A sama dengan 0, berarti artinya momen di A berarti yang kita nolkan. Berarti di sini ada reaksi RBV yang arahnya berlawanan, terus ada P1 di C dan P2 di D ya. Positif. Berarti minus RBP kali 6 dikurang P2 ya. Kalau di sini berarti dia P-nya terhadap A ya. Terhadap A harusnya di positif ya. Berarti P2 dikali 4 ditambah P1 dikali 2 ya. Nanti dia ini positif, berarti negatif ketemu negatif sama dengan positif. 60 per 6 sama dengan dibagi 6 sama dengan 10 Newton. Nah, kita cek sigma H sama dengan 0, berarti hanya 0 karena tidak ada gaya horizontal yang diperlakukan. Kemudian sigma V 0, berarti kita jumlahkan semua gaya-gaya yang ada vertikal. RAP tambah RBP dikurang P1 dikurang P2. Berarti 10 Newton tambah 10 Newton dikurang 10 Newton dikurang 10 Newton sama dengan 0. 20 Newton kurang 20 Newton sama dengan 0 sama dengan 0. Artinya ini oke ya. Selanjutnya kita cek perhitungan gaya batang dengan metode Ritter potongan tadi. Kita cek untuk potongan satu-satu tadi teman-teman ya. Jadi potongan satu-satu ini ada A1, D1 dan B1. Jadi kita lihat potongannya. Berarti di sini ada A1, D1, B1. Jadi permisalan kita selalu menjauhi daripada titik buhulnya atau bernilai positif ya. D3, D1 dan B1. Nah, jangan lupa di sini kita harus uraikan lagi di sini ya. Berarti di sini ada D1, di sini arahnya 45. Berarti di sini akan ada D1 cos alfa dan di sini ada D1 sin alfa ya. Jadi di sini ada penguraian gaya ini ya, vektornya. Nah, berarti kita kelompokkan dulu untuk sigma V sama dengan 0, berarti V semua gaya V berarti di sini ada D1 sin 45 ya. Berarti di sini berarti VA, berarti ini PA dikurang ini positif ke atas, ini dikurang ke bawah, berarti kurang D1 kali sin 45 sama dengan 0, berarti 10 kN dikurang D1 dikali dengan setengah akar 2. Jadi sin 45 setengah akar 2 sama dengan 0. Berarti D1 kali setengah akar 2 sama dengan 10. Maka D1 sama dengan 10 akar 2 Newton dengan karena dia positif ya, berarti dia meninggalkan, berarti ini batang tarik. Artinya sudah ketemu D1 nilainya 10 akar 2. Kita lihat lagi berarti potongan berikutnya, potongan 1 ya, untuk mencari nilai untuk mencari nilai B1 ya, B1-nya ya, berarti kita cek sigma momen E sama dengan 0. Ingat kalau bisa dia 1 atau 2 yang belum diketahui ya. Kalau di sini berarti sigma E sama dengan 0, berarti minus. Kalau kita lihat ini nolnya di sini, berarti di sini minus, arahnya berarti ke sana, minus ya, berlawanan arah. Minus B2 kali 2 jaraknya di sini ya, sama dengan 0 ya, karena dia ini 0 ya. Ini 0 semua, A1 D1 0. Berarti B1 sama dengan 0. Nah, sigma H, kita cek sigma H sama dengan 0. Berarti semua gaya A1 D1 cos alfa atau cos 45 dan B1. Berarti sigma H sama dengan 0, berarti A1 dia terhadap ini gayanya ke kanan positif, A1 tambah ini arahnya ke kanan juga untuk D1 cos alfa atau cos 45 dikurang B1 ya. Dikurang B1. Nah, B1 dia 0 ya. Tidak ada gayanya ya. Mau plus atau minus ya. Berarti A1 tambah 10 akar 2 tadi D1 dikali setengah akar 2 cos ya, sama dengan 0. A1 tambah 10 sama dengan 0. A1 sama dengan minus 10 Newton. Artinya dia batang tekan ya. Jadi artinya A1 ini permisalannya berarti
terbalik, dia harus diubah ke kanan. Nah, kemudian selanjutnya kita cek untuk yang tadi berarti sudah ketemu nilainya untuk D1 10 akar 2 batang tarik, kemudian untuk B1-nya 0, kemudian untuk yang A1-nya sama dengan minus 10. Nah, kemudian kita cek untuk yang potongan 22 yang tadi, yang dia memotong begini ya, teman-teman ya. Memotong seperti ini ya. Berarti di sini A2, T3 dan B3. Ya. Oke, A2, kemudian A2, T3 sama B3 ya. Kemudian ini untuk apa? Reaksi peletakan VA, kemudian P1 di C, P2 di D. Nah, kita cek dulu untuk sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 berarti RAV ya, dikurang ya, RAV dikurang P karena posisi ke bawah, dikurang P2, kurang P1, kurang P2, ditambah arah ke atas T3 sama dengan 0. Berarti 10 kN ditambah dikurang 10 kN, dikurang 10 kN tambah T3 sama dengan 0. Berarti T3 sama dengan minus 10 kN tambah 3 sama 0, T3 10 kN. Berarti T3 adalah batang tarik. Jadi permisalannya ini ke bawah ya. Nah, kemudian kita cek sigma momen di D sama dengan 0 ya. Kenapa kita pakai sigma momen di D 0? Supaya nanti mungkin 1 atau 2 gaya saja yang belum boleh diketahui ya, tidak boleh diketahui ya. Jadi kita masuk di sini di sigma momen D 0, berarti nanti batang T, D, B ini 0 semua ya. Berarti sigma momen D 0 berarti terhadap RAV, berarti RAV positif ke sana, jaraknya 2 tambah 2 4, ditambah A2 ya. A2 jaraknya terhadap tingginya 2, berarti di sini ada A2 arahnya ke sana positif. A2 dikali dengan 2, jarak tingginya tadi ya ini 2. Kemudian dikurang nih, terhadap D berarti dikurang P1 terhadap D berarti dikali 2. Sama dengan 10 Newton kali 4 dikurang A2 ya. Harusnya ditambah A2, sorry. A2 dikali 2 ditambah dikurang 10 kN. Sama dengan 20 kN. Ini harusnya dia ini A2 positif ya, harusnya negatif ya. Nah, ini berarti dia sebentar A2 berarti terhadap D positif ya. Terhadap D ini negatif ya. Positif negatif sama dengan 20 kN ya. A2 oh ya, ini harusnya ini positif ya. Harusnya nih 0 sebenarnya ya, batang 0 nih sebenarnya. Ini kan berarti A2 itu berarti dia positif, arahnya dikali 2, benar positif, dikurang P1-nya dikali 2 ya. P1-nya dikali 2 ya. Berarti ini sama dengan ini 0, sorry ini A2 tadi dicari, kemudian minus ini sama minus 20, jadi minus 20, minus 40 ya, jadinya minus 20. Minus 40, minus 20 berarti dia 20 ya. Jadi ini 20, di sini positif berarti negatif ya. Jadi ini salah nih. Jadi 40 dikurang dikurang dengan 20 sama dengan 20 ya. Baru ini ditambah A2 dikali 2 sama 0, A2 sama dengan min 20 per 2 sama dengan minus 10 tekan. Nah, kita cek terhadap sigma H, sigma sama dengan 0, berarti sigma H sama dengan 0, berarti A2 dan B3 saja. Berarti A2 tambah B3 sama dengan 0, berarti A2 minus 10 ditambah B3 sama dengan 0, berarti B3 sama dengan 10. Ya, jadi di sini kita dapatkan A2-nya tadi nilainya minus 10, kemudian batang tekan, B3-nya dia batang tarik ya, dan T3-nya 10. T3 10, kemudian
A2 minus 10, B3-nya 10. Oke. Baik, teman-teman, itu untuk malam hari ini ya, bahwa kita sudah menghitung untuk apa namanya, nasa gaya batang, rangka batang dengan metode Ritter. Ingat bahwa yang kita potong minimal 2 atau 3, maksimum 3 batang yang kita akan potong ya. Seperti ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Mungkin boleh diulangi lagi untuk soalnya ya, bisa dicoba di rumah. Terima kasih, sekian.